Halo, jumpa lagi di channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang RisetCar, sebuah perusahaan investasi jasa transportasi online tanpa pengemudi. Namun saya tidak akan membahas tentang skema investasinya, tapi lebih berfokus pada profil perusahaan dan legalitas kegiatan investasinya. Mari kita bahas. Berdasarkan informasi yang tersedia di situs web risetcar.com, tidak ada informasi yang detail dan lengkap tentang profil perusahaannya, seperti di mana alamat kantor pusatnya, bagaimana sejarah perusahaannya, siapa saja jajaran direksinya, dan seperti apa skema investasinya, serta tanya jawab untuk hal-hal yang bersifat umum. Menurut saya, ini merupakan informasi dasar yang harusnya disediakan untuk bisa diakses secara umum di situs resmi sebuah perusahaan. Berdasarkan kasus-kasus penipuan investasi skema Ponzi yang selama ini terjadi, salah satu ciri khasnya adalah, situs web resmi dari perusahaan terkait sangat minim akan informasi. Ketika kita mengklik tautan di situs terkait untuk mendapatkan informasi lebih banyak, maka kita langsung diarahkan ke halaman login atau daftar. Seperti inilah juga situs web risetcar.com. RisetCar diklaim berasal dari Boston, Massachusetts, namun legalitasnya diterbitkan oleh kantor sekretaris negara bagian Colorado. Jelas ini merupakan sebuah fakta yang mencurigakan, karena Massachusetts dan Colorado merupakan dua negara bagian yang berbeda yang letaknya secara geografis berjauhan. Dan jika ada perusahaan investasi yang diklaim terdaftar di Colorado, wajib untuk diwaspadai. Kenapa? Faktanya ada masalah yang serius terkait proses perizinan usaha di Colorado. Di tanggal 1 Juli 2022 hingga Mei 2023, kantor sekretaris negara bagian Colorado mengeluarkan kebijakan yang mengurangi biaya pendaftaran perusahaan dan nama dagang, dari sebelumnya $50 menjadi hanya $1. Kebijakan ini dikenal sebagai Colorado Business Fee Relief Act atau keringanan biaya bisnis Colorado, yang bertujuan untuk membantu dan mendukung pemilik bisnis di Colorado selama masa sulit. Asumsi saya, ini merupakan program pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Namun masalah baru justru muncul. Akibat kebijakan tersebut, ada begitu banyak perusahaan atau bisnis palsu yang didaftarkan di Colorado. Misalnya saja kasus Mario Garcia Andrade yang mendaftarkan hampir 16.000 perusahaan palsu menggunakan alamat sebuah rumah di kota North Glen tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya. Bayangkan, hanya satu orang saja bisa mendaftarkan perusahaan palsu sebanyak itu. Masalah ini terus berlangsung hingga saat ini. Dan Sekretaris Negara bagian Colorado mengakui bahwa ini merupakan kesalahan dan tanggung jawab mereka karena menerbitkan izin tanpa meninjau dan memverifikasi informasi yang diajukan dalam pendaftaran izin tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, Sekretaris Negara bagian Colorado membuat layanan aduan perusahaan palsu. Dan setelah 2 tahun layanan ini diluncurkan, jumlah aduan yang diterima telah mencapai 3.500-an pengaduan. Dari jumlah tersebut, baru 44% yang telah diselesaikan dan diberi label tidak sah atau penipuan. Jadi, jika ada perusahaan investasi yang terdaftar di Colorado, bukan berarti perusahaan tersebut benar-benar nyata. Sejauh ini, RisetCar merupakan perusahaan investasi ketiga yang saya temukan, yang legalitasnya terdaftar di Colorado. Dua lainnya adalah WorldPay One atau Wipon dan NITG. Wipon saat ini sedang dalam proses penyelidikan oleh Kepolisian Republik Indonesia karena dilaporkan oleh para investornya karena melakukan penipuan. Dan hanya persoalan waktu, NITG pun akan berakhir dan menimbulkan kerugian bagi para investornya. Kedua perusahaan ini sudah saya bahas di channel ini, silakan dicari saja jika ingin menontonnya. Berikut adalah informasi tentang RisetCar yang terdapat di situs coloradosos.gov. Nama RisetCar Inc. Status Good Standing. ID number 20251065235. Periode laporan, bulan Januari. Tanggal pendirian, 20 Januari 2025. Bentuk, Corporation. Yurisdiksi, Colorado. Alamat kantor pusat dan alamat surat menyurat 6551 Justice Way, Colorado Springs, 80925, US. Nama pendaftar David Benyamin James Leburi. Alamat yang digunakan juga alamat yang sama dengan alamat kantor pusat. Pertanyaannya, siapa David Benyamin James Leburi? Sementara berdasarkan informasi yang terdapat di situs web risetcar.com, CEO-nya adalah Willin Boyle. Dari hasil penelusuran di Google, saya tidak menemukan hasil apapun tentang Willin Boyle yang terkait dengan RisetCar.
Semua referensi tentangnya berasal dari Indonesia, yakni dari website RisetCar itu sendiri dan dari beberapa situs berita di Indonesia. Padahal, jika benar dia seorang CEO perusahaan besar dan terkenal, maka bukan hal yang sulit untuk menemukan informasinya. Begitupun dengan David Benjamin James Leburi, tidak ditemukan sumber apapun yang terkait dengan RisetCar. Namun saya menemukan nama ini di basis data situs pemerintahan Inggris, di mana dia merupakan seorang manajer dari perusahaan bernama David Benjamin James Limited, sebuah perusahaan yang diklaim sebagai perusahaan jam tangan di London, yang didaftarkan pada 23 Juli 2022 dan dinyatakan bubar pada 26 Desember 2023. Saya menduga ini merupakan perusahaan fiktif yang sengaja didaftarkan untuk melakukan penipuan. Karena dilihat dari beberapa keterangan, dia tidak mengirimkan beberapa informasi dasar tentang perusahaannya pasca pendaftarannya. Setelah ditelusuri alamat RisetCar yang digunakan dalam pendaftaran di kantor Sekretaris Negara bagian Colorado, yakni di 6551 Justice Way, Colorado Springs, 80925, US, alamat tersebut merupakan alamat sebuah rumah yang dijual di berbagai situs properti di Amerika. Selain itu, alamat ini juga digunakan oleh perusahaan bernama Chozaler Holding Inc. dan Bullion Star Inc. Modus ini mirip dengan yang dilakukan oleh NITG. Selanjutnya, RisetCar mengklaim bahwa layanannya sudah tersedia di San Francisco, Los Angeles, dan Phoenix, Amerika Serikat. Namun setelah ditelusuri, saya tidak menemukan sumber apapun yang mengulas layanan mereka. Lalu coba perhatikan gambar ini, logo RisetCar pada mobil tersebut terlihat seperti stiker tempelan, bukan logo yang diket secara permanen. Jika diperhatikan secara detail, pada bagian kiri bawah, logo tersebut seperti menutupi gambar atau tulisan. Dari hasil penelusuran gambar di situs risetcar.com, saya menemukan kecocokan persis dengan dokumentasi yang digunakan oleh Apollo Go, sebuah layanan taksi online tanpa pengemudi milik perusahaan Baidu yang berbasis di Wuhan, Tiongkok. Setelah ditelusuri, ada begitu banyak sumber, baik berupa berita, dokumentasi foto dan video, hingga ulasan pengguna dari layanan Baidu robotaksi ini. Bahkan ulasan tersebut tidak hanya berasal dari warga Tiongkok saja, melainkan dari wisatawan dari berbagai negara. Hal ini berbeda dengan penelusuran terhadap RisetCar yang tidak ditemukan hasil apapun selain dari situs dan media sosial dari RisetCar itu sendiri. Selanjutnya, dalam situs web risetcar.com juga ditemukan klaim legalitas dari PT Riset Teknologi Internet yang merupakan perusahaan cabang di Indonesia. Klaim tersebut berupa dokumen pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dan NPWP. Dari berbagai kasus penipuan investasi skema Ponzi yang selama ini terjadi di Indonesia, banyak sekali investasi bodong yang menggunakan kedua dokumen ini sebagai klaim legalitas kegiatan usahanya. Memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang perizinan usaha. Dokumen pengesahan badan hukum yang diterbitkan oleh Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, merupakan bukti status sebuah badan hukum, bukan legalitas kegiatan usahanya. Sementara NPWP merupakan nomor wajib pajak, bukan legalitas usaha. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko usaha, seluruh kegiatan usaha selain sektor keuangan baik konvensional maupun digital seperti kripto, harus memiliki nomor izin berusaha atau NIB yang dapat diajukan melalui layanan One Single Submission atau yang disingkat dengan OSS. Setelah mendapatkan NIB, barulah sebuah perusahaan bisa mengajukan perizinan usaha berbasis risiko. Kalaupun RisetCar memiliki izin usaha berbasis risiko, tidak serta-merta menjadikannya sebagai investasi yang aman. Hal ini dikarenakan carut-marutnya proses perizinan usaha di Indonesia, di mana izin diterbitkan tanpa melakukan verifikasi dan validasi, apakah perusahaan tersebut benar-benar nyata atau tidak atau apakah sesuai dengan jenis usaha yang didaftarkan atau tidak. Saya contohkan NITG yang memiliki izin usaha berbasis risiko. Setelah dicek di situs oss.go.id, NIB yang terdapat pada izin tersebut, memang terdaftar sebagai milik PT NITG Teknologi Indonesia. Namun, NITG mengklaim bahwa kegiatan investasinya berupa perdagangan mata uang kripto, yang mana perizinannya bukan kewenangan dari layanan OSS. Itu sebabnya, dalam siaran pers yang dipublikasikan pada 24 Januari 2025, Satgas pasti menetapkan NITG sebagai salah satu entitas ilegal. Ini hanya merupakan salah satu contoh saja. Dilihat dari NPWP-nya,
Kantor PT Riset Teknologi Indonesia beralamat di Plaza Aminta lantai 5 nomor 504 Jalan TB Simatupang Pondok Pinang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Setelah ditelusuri, alamat yang sama persis digunakan oleh beberapa perusahaan, di mana beberapa perusahaan tersebut merupakan perusahaan jasa layanan pendaftaran usaha yang juga menyediakan layanan virtual office. Pada alamat tersebut, saya tidak menemukan dokumentasi apapun yang membuktikan bahwa Risetkar atau PT Riset Teknologi Internet memang berkantor di sana. Dokumentasi yang ada hanyalah dokumentasi outdoor. Modus seperti ini juga dilakukan NITG. Selanjutnya, dari informasi yang tersedia di situs risetkar.com, Risetkar mengklaim telah melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan jasa penyedia transportasi online di Indonesia, seperti Grab, Gojek, dan Maxim. Kerjasama tersebut bertujuan untuk mengenalkan layanan transportasi online tanpa pengemudi di Indonesia. Sayangnya, berita tersebut merupakan klaim sepihak yang tidak bisa dibuktikan secara valid kebenarannya. Sebab, saya tidak menemukan informasi dan pernyataan yang sama yang secara resmi dipublikasikan oleh manajemen perusahaan dari Grab, Gojek, dan Maxim. Selain itu, berdasarkan informasi yang tersedia di situs risetkar.com, terlihat bahwa aplikasi Risetkar sudah tersedia di App Store dan Google Play. Setelah ditelusuri di Google Play, aplikasi Risetkar memang ada. Aplikasi ini dikembangkan oleh developer bernama Hurin. Aplikasi ini telah didownload oleh 1000 lebih pengguna Android. Ukuran aplikasinya hanya sebesar 3,3 MB dan mendapatkan ulasan sebanyak 64 dengan nilai 3,6. Kategori aplikasi adalah belanja. Pada bagian keamanan data, tidak ada data yang dibagikan ke pihak ketiga. Informasi yang dikumpulkan adalah nomor telepon, digunakan untuk mendukung fungsi aplikasi dan pengelolaan akun. Sementara informasi alamat dan lainnya bersifat opsional. Untuk praktek keamanan, data dienkripsi menggunakan jaringan yang aman saat pengiriman. Terkait penghapusan data, developer tidak memberikan informasi. Pada bagian dukungan aplikasi, hanya terdapat alamat email dari developer yang menggunakan alamat email gratisan dari Google, yaitu kamrangaa@gmail.com. Sebuah perusahaan investasi menggunakan email gratisan? Sungguh memalukan sekaligus mencurigakan. Setelah ditelusuri informasi tentang developernya, saya tidak menemukan informasi apapun yang terkait dengan Risetkar. Namun saya menemukan sebuah situs yang mengklaim sebagai perusahaan penyedia aplikasi keamanan perangkat digital. Situs perusahaan tersebut adalah hurin.com, nama yang sama persis dengan nama developer aplikasi Risetkar. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang berbasis di Bangladesh. Dan dari alamat email yang digunakan di aplikasi Risetkar, Kamrangaa merupakan nama sebuah wilayah di Bangladesh. Apakah ini merupakan sebuah kebetulan? Sungguh merupakan kebetulan yang sangat pas. Jadi, aplikasi Risetkar ini sebenarnya berasal dari Boston ataukah Bangladesh? Saya juga melakukan analisis terhadap situs risetkar.com menggunakan layanan situs scamadvisor.com. Berikut adalah hasilnya. Situs ini mencurigakan dengan skor kepercayaan hanya mencapai 35. Dari 4 sorotan, situs risetkar.com hanya mendapatkan 1 penilaian positif untuk sertifikat SSL yang valid. Selebihnya penilaiannya negatif, yakni usia web yang masih sangat muda tapi memiliki trafik yang tinggi. Situs ini sudah ditandai sebagai ancaman oleh DNS filter. Dari sekian hasil penelusuran tersebut, saya bisa simpulkan bahwa Risetkar merupakan penipuan investasi. Jika tidak sepakat dengan pernyataan ini, silakan bantah saja dengan bukti-bukti akurat yang bisa diverifikasi dan validasi kebenarannya secara terbuka oleh siapapun. Jadi bagi kalian yang bukan pecandu Ponzi atau money game, saran saya jangan berinvestasi di Risetkar. Dan jika kalian sudah terlanjur berinvestasi karena tidak mengetahui kebenaran tentang Risetkar, jika masih memungkinkan, segera tarik uang kalian. Dan jika kalian merasa telah tertipu dan dirugikan, segera laporkan ke otoritas yang berwenang sebelum terlambat seperti kasus-kasus penipuan investasi skema Ponzi yang selama ini terjadi. Sekian ulasan kali ini tentang Risetkar. Terima kasih sudah menonton. Tetap teliti, perkuat diri dengan informasi dan pengetahuan agar tidak mudah tertipu. Sampai jumpa.